dulu ibu cari sama kalian, ibu memerlukan satu video untuk bimbingan karakter. Itu untuk pemenuhan tugas mata kuliah itu pendidikan karakter para siswa. Nah di sini setegang kali kalau ini kan bimbingan karakter, jadi kau setegang kali, kau terlalu ya. Oke, di sini ibu mau melakukan dengan tema karakter. Tapi ibu ambil satu topik materi yang ada di dalam kalian, itu tentang pengendalian diri. Sudah sering ya kan mendengarkan pengendalian diri? Nah, pengendalian diri ini merupakan suatu kemampuan kita untuk mengontrol emosi kita, mengontrol keinginan kita, dan mengontrol perilaku kita dalam suatu situasi yang menentang, dalam suatu situasi yang sulit. Pasti apalagi untuk seumuran kalian ini sulit untuk mengontrol diri, mengendalikan diri. Ibu yakin itu apalagi masa-masa pubernya di usia seperti ini seperti kalian. Nah, pengendalian diri ini merupakan suatu keterampilan yang sangat penting harus kita miliki. Agar apa? Agar kita menjadi individu yang lebih dewasa dan dapat bertanggung jawab pada diri kita sendiri di dalam semua situasi. Jadi pengendalian diri sangat penting kita miliki. Tahu nggak kalian apa saja jenis dari emosi? Pasti kalian mengira kalau emosi ya marah, itu aja ya kan? Yang kalian tahu kan? Nah, kalian salah. Emosi itu banyak macam-macamnya. Emosi itu banyak jenis-jenisnya. Yang pertama, ya marah. Jenis dari emosi itu marah. Yang kedua, bahagia. Itu juga termasuk emosi. Yang ketiga, cemas. Yang keempat, sedih. Ibu ambil 4 jenis emosi ini yang akan dijelaskan ke tempat ini. Ada 14 jenis emosi. Padahal yang kalian pikir, yang kalian tahu hanya satu emosi ya kan? Hanya marah. Ya kan? Nah, ibu bukan sel. Oke ya. Ada 4 tadi jenis dari emosi ini. Nah, beberapa emosi ini sering sekali kita alami di kehidupan kita sehari-hari. Yang 4 ini adalah yang paling sering kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita sering marah, kita sering sedih, bahagia, kita sering cemas, apalagi usia kalian. Yang pertama, marah. Apa sih penyebabnya seseorang bisa marah? Dan bagaimana sih tanda-tandanya kalau seseorang itu lagi marah? Penyebabnya, mau tahu apa penyebabnya? Penyebabnya yang pertama ketidakpuasan terhadap sesuatu. Contohnya gini, kalian minta sesuatu sama orang tua kalian pengen beli sepatu yang mereknya Adidas. Nah, Adidas. Kalian minta sepatu yang Adidas. Ternyata orang tua kalian membelinya bukan yang itu. Monster. Iya. Harus monster. Pasti kalian nggak puas ya kan? Karena kalian pengennya yang Adidas. Nah, karena kan dari ketidakpuasan itu rasa marah ya kan? Maka kesal sama orang tua kalian. Kenapa sih beli yang ini? Kenapa minta yang ini? Nah, pasti kalian pernah mengalami itu. Yang kedua, penyebab yang kedua itu perlakuan yang tidak adil. Misalnya perlakuan kakak abang kita sama kita itu beda sama perlakuan mereka sama adik kita. Bahkan atau enggak sama kalian. Misalnya kalian punya teman nih yang 4 ini satu circle misalnya, teman sekarang circle 4 orang ya kan? Satu geng ya, satu geng 4 orang. Nah, yang ini baik sekali sama ini. Nah, sementara sama ini dibedakan dia gitu kan. Kadang kadang kalau ngajak main nih kan, main keluar, diajaknya sejauh sama sih kalau diajak. Kalau dia nggak diajak gitu, jadi pasti dia merasa nggak adil ya kan? Kenapa teman-teman yang gue diajak? Itu ada salah satunya penyebab kita bisa marah. Itu adalah salah satunya kita bisa marah. Yang ketiga, ada kegagalan dalam mencari sesuatu. Kalian anak cowok main ML kan? Nah, pasti kalian pengen sekali menang kan? Pasti dong. Yang main dia ya, Nah, pasti kalian pengen sekali menang ya dalam perlombaan itu. Tapi tidak semua perlombaan itu kita menangkan. Ada juga yang namanya kalah. Nah, pasti kalau kalian lagi kalah, ya ampun, kalah. Pasti kan marah ya kan? Kalau anda kesal ya kan dalam diri kalian, bondo ya apa ya kan? Nengoknya. Nah itu dari penyebab dari marah ini. Yang pertama tadi ketidakpuasan terhadap sesuatu, yang kedua perlakuan yang tidak adil, dan yang ketiga kegagalan dalam mencari tujuan. Nah itu penyebabnya. Terus
tanda-tandanya gimana? Kecilnya gimana? Kalau seseorang itu lagi marah, tahu kalian bagaimana? Yang pertama tanda-tanda itu jantung berdebar-debar, sampai berdebar itu. Bukan itu kita ya. Pasti kalau marah pasti gitu ya kan? Oke, jantungnya lebih cepat ya kan? Terus yang kedua, pasti kalian merasa di muka kalian itu panas sekali, badan kalian panas sekali, geram kalian kalau lagi marah ya kan? Itu tanda-tanda yang kedua. Yang ketiga tanda-tanda itu pernafasan kalian bisa cepat. Pasti gitu ya? Ya kan? Dan kemungkinan susah kalau kalian lagi marah, pasti kalian pengen teriak, pengen ngamuk. Itulah tanda-tandanya. Tanda-tanda yang pertama tadi jantung berdebar, rasa panas di badan, di wajah, pernapasan lebih cepat, dan ingin teriak, dan ingin mengamuk. Itulah tanda-tanda dari marah. Makanya pengendalian diri semakin tinggi. Kalau kalian marah terus, kalau kalian mengamuk terus, pasti ada korban. Kalau nggak marah, senang. Manusia yang akan menjadi korban kalian kalau kalian nggak bisa mengendalikan diri. Yang kedua tadi emosi sedih. Siapa sih yang nggak pernah merasakan sedih? Siapa yang nggak pernah sedih? Masa yang pernah sedih, bahagia terus, senang sekali itu. Nah, yang kedua sedih tadi. Penyebabnya bisa aja karena kita merasa kehilangan sahabat yang kita sayangi, kehilangan pacar yang menjadi orang, barang yang hancur, barang yang hancur, kehilangan handphone, barang yang hilang, pasti kalian merasa sedih ya kan? Kehilangan akhirnya, barang yang hilang, dan penyebabnya itu kekecewaan. Pernah kecewa sama teman kalian, sama pacar kalian, sama orang tua. Bahkan sama orang tua pun ini yakin kita pernah kecewa. Karena manusiawi kalau kita merasakan kecewaan sama siapapun itu. Dan penyebab yang ketiga itu ada perasaan kesepian. Karena kita merasa sepi, kita merasa sepi ya kan? Tapi cowok jarang ya merasa sepi ya kan? Cewek selalu digalauin ya kan? Selalu digalauin. Oke, kita tadi penyebabnya kehilangan atau perasaan kesepian. Nah, bagaimana sih tanda-tandanya kalau seorang itu lagi sedih? Yang pertama, pasti rasanya itu hampa. Tahu nggak hampa? Hampa itu kayak kosong. Lalu yang kedua pasti ingin menangis. Itulah tanda kalau dia lagi sedih. Pasti kayak bawaannya pengen menangis aja. Tapi ini yakin ya, kalau laki-laki itu masa dia nggak pernah sedih? Dan yang ibu tahu kalau laki-laki lagi sedih pasti itu ngambil tempatnya kayak tempat tertutup ya. Yang ngambil lagi sendiri. Lalu pasti kalau kita lagi sedih itu berarti kehilangan minat untuk melakukan sesuatu. Tapi kalau nggak pengen melakukan sesuatu. Pengennya udah dia kalau lagi sedih. Terus tanda-tanda yang berikutnya kalian pasti kayak merasa lelah, capek yang berlebihan. Itulah tanda-tanda kalau kalian lagi sedih. Dan yang ketiga ada emosi bahagia. Apalagi bahagia ya kan? Paling sering ketemu orang bahagia waktu lagi bergembira. Penyebabnya itu bisa karena tidak berhasil, misalnya kayak main ML tadi, karena dia menang, pasti dia bahagia dong, senang dong karena dia menang. Lalu yang kedua, kejutan yang menyenangkan, kalau lagi ulang tahun nih, lagi anniversary, pasti harus dikasih kejutan, kalian bahagia dong. Lalu yang ketiga ada hubungan sosial yang baik, misalnya pertemanan mereka tadi ya, sirkel ini, pertemanan itu baik, bagus, ya kan. Nah, apa sih tanda-tanda dari bahagia ini? Tanda-tanda ini, kalau dia lagi bahagia, dia masih tengok orang yang lagi senyum-senyum, lagi asik, senyum-senyum, tapi itu lagi bahagia. Lalu yang kedua, lagi ketawa. Lalu yang ketiga, dia merasa ringan dan kayak bersemangat gitu, nggak ada beban hidupnya, kayak bersemangat, terus yang terakhirnya ada perasaan euforia atau gembira. Dia masih merasa gembira, tapi cowok dia harus kayak cewek misalnya kalau jadi gembira pasti dia nyanyi sambil jalan kecil gitu. Oke, yang keempat ada keempat itu emosi yang terakhir itu ada cemas. Penyebabnya yang pertama bisa karena ketidakpastian tentang masa depan. Tapi kalau kalian belum bisa menebak masa depan kalian kemana ya kan? Misalnya ada orang libur nih, orang libur kuliah, udah semester akhir kan? Pasti kan orang ibu cemas gitu, apalagi orang itu mau nyusul skripsi. Pasti kayak cemas, bisa nggak ya aku nyusul, bisa
bisa nggak ya cari lulus dengan nilai yang bagus, bisa nggak ya aku nanti bisa mendapatkan penghargaan di kampus gitu. Karena orang itu bisa cemas gitu. Tapi kalau sama-sama kalian pasti dan cemas dari masa sekolah. Yang kedua, situasi yang menekan. Saya ada nggak tertekan, ditekan, ada kan pasti masa cemas, takut jadinya. Lalu apa sih tanda-tanda dari kalau kita itu cemas? Yang pertama peningkatan detak jantung. Sama kayak sedih tadi, atau sama, ada 11-12 ini. Kadang agak berjalan lebih cepat lah kalau jantungnya. Lalu keringat dingin. Kalau orang cemas itu cemasnya sama kayak apa deh? Kayak takut dia. Tapi kalau cemas kan keringat dingin, kayak keringat, gitu, getaran, terus perasaan tegang, gitu kan. Mau deh perhatian sebentar. Serta kalian pasti kalau cemas itu sulit konsentrasi. Kalian kayak mau belajar tuh nggak tahu lagi apa yang kalian pikirkan kalau lagi cemas. Nah itulah tadi macam jenis dari emosi. Nah tadi kan judulnya itu pengendalian diri. Dari keempat emosi ini, bagaimana sih caranya kita mengendalikannya? Mengendalikan diri kita dari keempat emosi ini. Ibu ada ambil 5 cara-caranya. Bagaimana cara kita untuk mengendalikan diri? Yang pertama, pernapasan dalam. Kalau kita lagi marah, coba tarik nafas dalam-dalam. Coba pernah. Lakukan sampai 5 kali. 5 kali lakukan pernapasan dalam. Percayalah, kalau kalian lagi marah, kalian tarik nafas dalam-dalam 5 kali. Pasti perasaan kalian tuh lebih lega. Nah itulah cara yang pertama. Cara yang kedua, berhenti dan berpikir. Kalau kalian pengen marah, misalnya harapkan kalian bunuh dia nih deh, pengen bunuh dia. Nah sebelum kamu tuh coba pikirkan, kalau dia berdarah, belum sakit, terus bilang coba pikirkan konsekuensinya kalau kalian mau marah sampai sana. Kalau kalian mau mengucapkan barang nih, coba kalian pikirkan. Nanti kalau ini udah pecah, mau marah, yang benar lagi, marah lagi, dan benar lagi ya kan? Nah yang kedua itu, yang pertama tadi pengawasan dalam, yang kedua berhenti dan berpikir. Pikirkan dulu konsekuensinya, akibatnya. Pasti kalau kalian memikirkan konsekuensinya, pasti terjadi kalian melakukan melampiaskan marah kalian. Lalu yang ketiga, mengalirkan perhatian. Mengalirkan perhatian ini seperti ini misalnya. Kalau kalian lagi marah nih kan, coba lah kalian udah melakukan yang kedua tadi. Kalian udah tarik nafas dalam-dalam, udah memikirkan konsekuensi. Terus yang ketiganya, coba kan alihkan perhatian kalian ke yang positif. Misalnya, nanti aku mau beli ini lah, nanti aku mau main aja lah di sini. Kalau lagi marah, pasti nggak jadi kalian marah lagi. Itu yang ketiga caranya. Lalu yang keempat caranya, berbicara dengan orang dewasa. Berbicara dengan orang dewasa maksudnya gini, pernah nggak atau ada nggak kalian teman curhat kalian yang khusus? Ada nggak? Teman curhat kalian ini yang sebaya kalian nggak? Ibu minta kalau kalian mau cari teman curhat, cari orang yang lebih dewasa. Orang yang lebih dewasa dan orang yang bisa dipercaya. Jangan enggak cukup deh. Ini beda, kalau cukup beda deh. Ini kan curhat, kalau curhat itu penting. Jangan dipendam. Itu yang saya bikin kalian nggak bisa mengontrol diri, mengendalikan diri. Jadi kalau kalian pengen curhat, coba cari yang lebih dewasa dan bisa dipercaya. Jangan asal curhat sama semua orang yang bisa dipercaya. Coba kalian ceritakan apa yang kalian alami, kalau lagi marah-marah apa, gara-gara siapa, pasti lebih lega. Pasti lebih lega. Apalagi kalau kalian dikasih satu motivasi dari orang dewasa itu mana enak dia apa curhat. Pasti dia kasih motivasi. Coba lah kalian berdua lagi curhat, aku lagi sedih, dia bilang pasti dia aku juga loh. Ini ada masih rasa bayar kalian. Ada masih aku juga loh. Aku lagi marah. Tapi lagi marah. Tapi kalau kalian dewasa, percayalah. Kalian nggak ada yang namanya motivasi. Bisa kalian akan ditenangkan, kalian akan dimotivasi. Nah itu yang cara yang keempat. Cara yang terakhir, belajar dari pengalaman. Kalau kalian pernah gagal, kalau kalian pernah melakukan kesalahan kayak dia tadi menunggu ini dan sebelumnya dia udah menunggu orang dan mengalami resiko, coba kamu belajar dari kesalahan. Coba kamu belajar pengalaman. Kemarin aku lakukan ini jadi begini. Nah itu sangat penting. Inilah 5 caranya agar kita bisa mengendalikan diri. Yang pertama tadi apa?
tarik nafas dalam-dalam. Yang kedua, berhenti dan berpikir. Yang ketiga, mengalihkan perhatian. Yang keempat, berbicara dengan orang yang lebih dewasa. Dan yang kelima, belajar dari pengalaman. Itulah cara kita untuk mengendalikan diri. Apalagi anak-anak seperti Dek. Usia kalian